اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Semoga Allah senantiasa memberkati kita, merahmati kita, memberikan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya, terhindar dari segala musibah, dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bulan Rabiul Awal sudah berlalu, namun semangat Maulidur Rasul masih tetap membara di dalam hati kita. Sehingga mayoritas umat Islam, baik di Malaysia ataupun di Indonesia, mereka mengadakan majelis Maulidur Rasul sepanjang tahun. Melalui majelis bacaan salawat, majelis zikir yang digabungkan sekali dengan majelis Maulidur Rasul. Dan hal ini bukanlah sesuatu hal yang asing ataupun yang janggal, sebab kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata baginda sendiri memperingati hari kelahirannya, yaitu Rasulullah SAW di samping berpuasa pada hari Kamis, juga berpuasa sunat pada hari Isnin. Dan ketika ditanya, baginda menjawab bahwa pada hari Kamis adalah hari di mana amal ibadah manusia dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat tukang mencatat amal, dan pada hari Isnin adalah hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi ternyata Rasulullah memperingati hari kelahiran baginda setiap minggu dengan cara baginda sendiri, yaitu dengan cara berpuasa. Dan kita umat baginda juga dianjurkan untuk berpuasa sunat setiap hari Isnin dan hari Khamis. Saudara, dalam pertemuan ini ingin saya mengungkapkan bahwa ada sepucuk surat yang sudah berusia 1000 tahun, tapi akhirnya sampai ke alamat dan orang yang dituju. Kedengarannya seperti tidak masuk akal, tapi itulah hakikatnya. Walaupun aneh tapi nyata. Cerita ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, melalui karya beliau yang bernama Hujjatullah 'alal Alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin, dan juga ditulis dalam kitab-kitab yang lain, di antaranya Asy-Zarqani dalam Syarah Al-Mawahib. Syekh Yusuf An-Nabhani berkata bahwa di negara Yaman ada seorang raja yang sangat terkenal yang bernama Tubba al-Himyari.
Pada suatu hari Tubba ini mungkin dalam rangka perluasan pengaruh dan kekuasaannya berangkat ke negara tetangga. Beliau tinggal di Yaman dan negara yang berdekatan dengan Yaman adalah Hijaz. Hijaz adalah tempat di mana di situ terletak dua kota suci Islam Al-Haramain, kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dulu belum bernama Arab Saudi, tapi sekarang sudah bernama Arab Saudi. Berangkatlah Tubba sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Rupanya penduduk di sana tidak senang dengan kedatangan Tubba, yang mereka mungkin dapat menghidu hasrat Tubba untuk menaklukkan mereka. Lalu ada seorang yang coba untuk menipu Tubba, lalu berkata kepadanya, "Wahai Tuan Raja, tahukah Tuan Raja bahwa di sini ada sebuah bangunan yang menyimpan harta pusaka. Di bangunan inilah tersimpan segala macam barang hiasan, intan permata, dan bangunan itu namanya Ka'bah yang orang-orang selalu mengelilinginya." Tapi ternyata orang ini punya muslihat agar Tubba membongkar atau merobohkan Ka'bah dengan harapan nanti Allah akan membinasakannya, Allah akan murka dan mematikannya. Itu yang mereka harapkan. Namun sebelum Tubba sempat melakukan hal itu, ada seorang pendeta Yahudi yang menasihatinya agar jangan sampai melakukannya. Mereka itu hanyalah menipu Tuan Raja, kata pendeta Yahudi itu. Lalu Tubba bertanya, "Kalau begitu apa yang perlu lakukan kalau aku sampai di situ?" Sebab tadinya pendeta itu telah menasihati bahwa tempat itu adalah tempat yang suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari tempat ini nanti akan lahir Nabi yang terakhir yang namanya Ahmad. Tubba bertanya, "Kalau begitu apa yang perlu aku lakukan?" Jawab pendeta itu, "Tuan, berilah pakaian pada bangunan itu, pada Ka'bah." Lalu Tubba memberikan pakaian yang cantik untuk Ka'bah, yang terkenal dengan kelambu Ka'bah ataupun dengan nama lainnya Kiswah, yang hingga saat ini pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya menggantikan kelambu Ka'bah itu. Dan ternyata orang pertama yang melakukan pemasangan Kiswah itu adalah Raja Tubba. Dan ketika berada di kota Makkah Al-Mukarramah, Tubba mendapat aduan juga dari orang-orang yang berasal dari Yathrib ataupun Madinah sekarang, bahwasanya orang-orang Yahudi dan yang tinggal di situ selalu mengganggu orang-orang asal Yathrib. Lalu Tubba murka dan berangkatlah ke sana dengan sebanyak 130.000 pasukan berkuda dan juga 113.000 pasukan infanteri ataupun pejalan kaki, dengan tujuan untuk menyerang orang-orang Yahudi Madinah dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Namun sebelum hasrat Tubba itu terlaksana, datanglah seorang pendeta yang bernama Syamul menasihati Tubba dengan katanya, "Ayyuhal malik, inna hadil baldah muhajiru nabiyyin min bani Ismail, mauliduhu Makkah, wa ismu Ahmad, wa hadhihi daru hijratihi." Wahai Tuan Raja, jangan sampai lakukan hal ini, nanti Allah murka. Tahukah Tuan Raja bahwa tempat ini ada tempat hijrahnya seorang nabi dari kalangan Bani Ismail yang dilahirkan di Makkah, namanya Ahmad, dan nanti akan hijrah ke tempat ini, ke kota yang mulia ini, kata pendeta Syamul. Lalu Raja Tubba mengurungkan niatnya, dan pada waktu itu bergabunglah sebanyak 400 para cendekiawan orang-orang Yathrib. Mereka bertekad untuk mempertahankan kota Madinah. Lalu Tubba tertarik dengan nasihat seorang pendeta itu tadi, dan akhirnya Tubba bersyahadat
beriman kepada Nabi yang belum lahir itu, tapi namanya sudah disebut-sebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Lalu Tubba menulis surat yang berisi syair dan penyaksian bahwa dia beriman kepada Nabi akhir zaman itu. Dalam tulisannya, Tubba menyebutkan syahidtu ala Ahmada annahu nabiyyun minallahi bari'un nasam. Aku bersaksi ke atas Ahmad bahwasanya beliau adalah seorang nabi dari Allah, pencipta segala yang bernyawa. Walau madda umri ila umrihi, seandainya umurku panjang sampai umurnya, sampai bertemu dengan Nabi itu, la kuntu waziran lahu wabna'am, tentu aku menjadi pendamping dan menteri kepadanya. Wajahatu bisayfi a'dahu, dan aku akan perangi musuhnya dengan pedangku. Wa farraju an sadrihi kullahum, dan aku akan hilangkan segala apa yang menjadi kegelisahan dari dadanya. Ini di antara bait-bait syair yang ditulis oleh Tubba, kemudian dilipat, dan diserahkan kepada ketua kabilah dari 400 orang cerdik pandai itu, dan berpesan agar supaya kalau sempat bertemu Nabi terakhir itu, agar diserahkan pada Nabi itu. Kalau tidak, maka berwasiatlah kepada anak, cucu dan cicitnya, agar bila Nabi itu datang nanti, diserahkan surat itu kepadanya. Di samping itu, Tubba membangun rumah untuk Nabi terakhir itu, dan juga untuk 400 orang cerdik pandai itu. Lalu Tubba pulang, dan dalam perjalanan pulang ternyata tak sampai ke Yaman, sebab beliau meninggal masih dalam negara India. Itulah yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan ternyata rumah yang dibangun Tubba itu akhirnya adalah rumah yang didiami oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Seperti yang kita tahu dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, dalam sejarah baginda, penduduk Madinah berebut dan mohon agar supaya Rasulullah SAW tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah dengan penuh bijaksana, baginda minta mereka bersabar dan menunggu berhenti di mana unta baginda. Dan nanti di tempat unta itu berhenti, baginda akan turun dan akan bermukim, akan tinggal di rumah tempat unta itu berhenti. Dan ternyata unta yang baginda tunggangi itu berhenti di hadapan rumahnya seorang sahabat yang terkenal, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Dan akhirnya baginda menetap di situ, dan ternyata rumah itu adalah rumah yang dibangun oleh Tubba untuk Rasulullah SAW. Sementara surat itu tadi bagaimana? Setelah Rasulullah sampai di kota Madinah, ternyata surat itu dipegang oleh seorang yang bernama Abu Laili. Rasulullah melihat Abu Laili, menegurnya, "Anta Abu Laili wa maka kitabun min Tubba." Kamu yang bernama Abu Laili ya, dan kamu pegang surat yang dari Tubba di zaman dahulu itu. Abu Laili terkejut. Bagaimana orang ini dapat tahu bahwa aku pegang surat dari Tubba? Ternyata Abu Laili belum kenal dengan Rasulullah SAW, sebab dia bukan orang yang hadir bersama rombongan yang datang ke kota Makkah dalam Bai'atul Ridwan atau dalam Bai'atul Aqabah dalam musim haji. Itulah saudara, setelah Rasulullah SAW membaca surat Tubba yang berisi tentang berimannya Tubba kepada Rasulullah SAW, Tubba berkata, "Marhaban bil akhis salih Tubba, marhaban bi Tubba al akhis salih, marhaban bi Tubba al akhis salih," kata baginda. Itulah dia surat yang berusia 1000 tahun akhirnya sampai kepada alamat dan orang yang dituju. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb ma
تواصفا بمحمد